sudah pernah saya ceritakan bahwa lembaga kami Bapak merupakan lembaga yang paling minimalis di Sumeneb dengan 3 ruang kelas untuk beberapa hal kegiatan kelas, kemudian itu 2 dan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Salam. dapur dan UKS dan ke musola. Murid kami sementara ini di Dapodik tercatat 11 anak guru dari 1 sampai 6. Karena itu kami mengambil tema proyek P5 ini dengan sangat sederhana sekali. Sejahtera untuk kita semua. Salam sehat selalu. Bapak Ibu yang berbahagia, kami mengambil tema ini dengan melihat situasi di sekolah kami yang serba minimalis tadi Bapak Ibu ya. Kebetulan di sekolah kami itu sumber airnya cukup melimpah dan murah. Dalam 1 bulan sekolah kami hanya ditarget oleh pihak desa atau pengelola itu sebesar Rp5.000. Jadi kami ingin memanfaatkan sebesar-besarnya dari kondisi sumber air yang melimpah ini Pak. Kemudian yang melatar belakangi pemilihan topik ini tentu adalah murid-murid kami itu ada sebagian yang tidak menyukai ikan, jadi tidak pernah atau tidak senang memang mengkonsumsi ikan. Kemudian yang menguatkan atau situasi yang mendukung adalah SDM Pak. Sebagian kami itu guru-gurunya berlatar belakang pekerja keras, yaitu petani, terutama petani tempat. Jadi ada salah seorang guru kita itu yang cukup luar biasa. Dia bisa melakukan beberapa hal yang kemungkinan sebagian guru itu tidak bisa. Jadi dari membersihkan rumput apa itu kita lakukan bersama-sama Bapak. Kebetulan kita memang tidak mempunyai penjaga, tenaga penjaga tidak ada. Adapun tantangan yang kami hadapi waktu itu adalah tadi bahwa tidak semua anak menyukai ikan, terutama ikan air tawar. Kebetulan di daerah kami itu memang dekat dengan pantai sekitar 2 kilo. Hanya saja harga ikan di sana juga lumayan karena bukan nelayan yang di sana, hanya konsumen. Kemudian tantangan berikutnya adalah dari biaya pemeliharaan dan pembuatan kolam. Kebetulan untuk pembuatan kolam ini waktu itu kita sudah dapat kinerja, jadi ada sebagian dananya yang kita manfaatkan untuk pembuatan kolam. Dalam pembuatan kolam ini Bapak, saya mencoba ada 3 macam jenis kolam. Yang pertama kolam permanen, ya kita buat dengan ukuran 2x5. Kemudian ada kolam terpal, kita sempat beli 2 kolam terpal. Yang ketiga itu kolam tanah. Jadi untuk kolam tanah ini kita gotong royong sama anak-anak pada saat waktu tertentu bersama anak menggali tanah. Itu ada 2 kolam tanah yang sempat kita gali. Kemudian aksi yang kita lakukan adalah yang awal adalah menyiapkan alat, bahan, dan lokasi. Ini kita komunikasikan, diskusikan dengan tim proyek yang sudah kita bentuk waktu itu. Dan langkah kedua adalah tadi membuat kolam secara gotong royong dengan melibatkan wali siswa, terutama yang pada kolam permanen. Kita bekerja sama dengan beberapa wali siswa. Langkah aksi yang ketiga yaitu menyiapkan bibit. Kebetulan Bapak Ibu bibit pertama ini kita dapatkan itu sebagian beli, sebagian sumbangan dari Bapak Kepala Desa. Waktu itu kita beli di Rombasan. Jadi Desa Rombasan ini Bapak Ibu desa itu punya inisiatif untuk mengembangkan budidaya ikan nila terutama ini. Jadi di sana Bapak Kepala Desanya punya 2 kolam yang cukup besar. Dan waktu itu kita berkunjung ke sana dan kita waktu itu beli bibit 2 kilo. Waktu itu harganya per kilo 25.000 Bapak Ibu. Jadi sebagian kita beli, memang sebagian lagi diberi oleh Bapak Balebur. Aksi yang ketiga, yang keempat yaitu tebar benih dan pemeliharaan. Untuk kegiatan ini Bapak Ibu, anak-anak sangat senang sekali pada saat menebar benih dan pemeliharaannya juga dilakukan anak-anak di saat mereka senggang, karena di sekolah kami itu kegiatan setelah datang anak sekolah sampai pulang itu luar biasa kegiatannya, padat sekali. Jadi
kadang-kala ada anak juga yang lupa untuk melihat ikannya atau memberi makan ikan-ikan tersebut. Jadi terpaksa ya dari bapak ibu gurunya. Aksi yang berikutnya adalah panen raya dan puncak proyek. Pada puncak proyek ini sudah kami videokan bapak ibu puncak proyeknya. Yang berikutnya adalah evaluasi. Dari evaluasi ini anak kita mengadakan diskusi dan presentasi, terutama bagaimana tanggapan anak-anak selama mengikuti proyek yang kita laksanakan di semester kedua kemarin. Ya, kebetulan sebagian besar anak-anak senang sekali dengan adanya kegiatan proyek ini. Bukan hanya anak-anak, guru-guru juga senang karena satu hari dalam satu minggu kita bekerja bersama-sama dan belajar bersama-sama. Kebetulan di sekolah kami Bapak Ibu, karena muridnya minim tadi, kami hanya memilih satu tema, satu topik untuk semua kelas. Jadi semua anak punya proyek yang sama. Jadi kerjanya juga sama-sama, hanya saja kadar dan kualitas yang mereka lakukan berbeda-beda sesuai dengan tingkatan kelas masing-masing. Kemudian yang terakhir, besok yang pertama ada 3 poin yang perlu kami jelaskan, bahwa warga sekolah itu sangat antusias dan gembira. Yang kedua, pembelajaran yang kita lakukan terutama dengan kegiatan proyek ini sangat kontekstual sekali Bapak Ibu, bermakna dan menyenangkan. Yang berikutnya adalah bahwa memelihara ikan nila di sekolah ini ternyata anak-anak juga punya minat baru, yaitu dia ingin memelihara juga ikan tersebut di rumahnya masing-masing. Jadi ada sebagian anak-anak membuat kolam-kolam kecil Bapak Ibu. Dan itu bibitnya kita beri dengan cuma-cuma. Malahan ada murid madrasah itu yang sempat ke sana. Awalnya terus terang Bapak Ibu, karena lokasi kita pagarnya itu memang tidak tertutup. Kita menggunakan pagar hidup dari tanaman-tanaman seperti belutas, kemudian pandan Betawi. Itu pagar sekolah kita. Jadi terbuka sekali. Kalau ada orang yang berkeinginan mengambil sesuatu di sekolah kita itu gampang sekali, tanpa membawa alat berat, langsung bisa masuk ke lokasi yang diinginkan. Tapi alhamdulillah sampai sekarang sekolah kita aman dan tidak ada masalah yang terjadi dengan masalah yang tadi. Jadi dari anak-anak madrasah ini, kalau saya pesan memang kepada anak-anak kita, jangan mengambil ikan di sana. Kalau perlu ikan ke sekolah, kita akan beri. Dan itu memang kita beri Bapak Ibu untuk bibit. Jadi anak-anak merasa senang sekali. Jangankan anak didik, guru-guru pun termasuk saya memelihara juga di rumah Pak. Sampai sekarang. Dan alhamdulillah ini berhasil Pak. Karena di dalam puncak proyek ini kita melaksanakan tebar benih. Kebetulan waktu itu kita yang ada bendungannya itu di desa Sentol Deje. Kita bekerja sama dengan Kalibun di sana. Waktu itu kita serahkan beberapa benih Pak. Meskipun tidak banyak, tapi anak merasakan istilahnya pengalaman yang nyata bahwa bersahabat dengan alam itu luar biasa dan menyenangkan. Demikian Bapak Ibu hasil proyek yang kita laksanakan. Mudah-mudahan Bapak Ibu terinspirasi dengan proyek yang sederhana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bu Rahmi, kelompok berapa Bu Rahmi?